Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bakar sampah, lahan 1 hektar di Tangerang Selatan terbakar. Dampak kekeringan tanaman padi di Lebak terancam mati. Sejumlah bakal calon kepala daerah mendaftar ke KPU. Petugas imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta menggelar razia pengawasan orang asing di sejumlah apartemen di Jakarta Barat. Razia digelar karena diduga banyak WNA yang melanggar dokumen keimigrasian. Petugas mendatangi satu persatu kamar apartemen yang dijadikan tempat tinggal WNA. Banyak penghuni apartemen yang diduga sengaja tidak membuka meski sudah diketuk oleh petugas, sehingga petugas terpaksa membongkar kunci dan mendobrak pintu. Dan benar saja, petugas menemukan beberapa warga negara asing asal Nigeria yang sedang bersembunyi dan langsung diamankan. Bahkan di lokasi lain, petugas harus naik ke atap apartemen yang dijadikan tempat persembunyian para WNA. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan warga negara asing berbagai negara di loteng rumah toko. 1 orang WNA mengalami patah kaki akibat nekat melompat dari atap bangunan. Walaupun sempat mendapat perlawanan dan kabur dari sergapan petugas menangkap 44 warga negara asal Nigeria, Pakistan, dan Tiongkok dikarenakan tidak memiliki dokumen keimigrasian yang lengkap seperti paspor kadaluarsa, masa izin tinggal sudah habis. Warga negara asing yang kami amankan yaitu ada 44 warga negara asing. Dapat kami sampaikan Nigeria itu 35 orang, Pakistan 8 dan RRT itu 1 orang. Dengan pelanggarannya apa jadi Pak? Ya, pelanggarannya ada berbagai macam. Yang pertama ada dari mereka overstay terus dan penyalahgunaan izin tinggal. Petugas juga menyita sejumlah barang bukti berupa paspor dan visa milik para WNA. Jika terbukti bersalah, puluhan WNA ini akan dideportasi ke negara asal. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPRD. Unjuk rasa dilakukan bertepatan dengan pelantikan 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pandeglang. Massa yang menerobos masuk ke gedung DPRD sempat dihalangi oleh anggota polisi yang berjaga. Mahasiswa yang kesal kemudian membakar ban dan merusak kawat berduri yang dipasang polisi. Dalam unjuk rasa ini, mahasiswa menuntut para anggota dewan terpilih untuk mundur jika tidak mampu menepati janjinya. Tadi kami hadirnya ke sini, DPRD Kabupaten Pandeglang itu menagih janji terhadap rakyat, terhadap DPRD terpilih khususnya di sini, agar memang selama periode mereka dapat menjalankan visi-misinya dengan baik. Dalam jangka waktu 2 tahun sampai dengan 3 tahun, apabila mereka tidak bisa menepati janji-janji politik terhadap masyarakat Kabupaten Pandeglang dan menjalankan visi-misinya, maka kami menginginkan mereka mendatangani fakta integritas untuk mundur dari jabatannya. Apabila mereka tidak mampu atau 1 poin pun tidak mampu merealisasikan janji-janji mereka terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Pandeglang. Tugas dan fungsi anggota DPRD yaitu ada 3. Yang pertama adalah controlling, kemudian legislasi dan budgeting. Jadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang itu bisa memaksimalkan apa yang menjadi tugas dan fungsi anggota DPRD agar supaya terjadinya kesejahteraan masyarakat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling itu. Mahasiswa di Kabupaten Pandeglang juga akan terus mengawal kinerja anggota DPRD agar selalu pro dengan kepentingan rakyat. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Kakek berusia 75 tahun, warga kampung Lewi Bulet, Desa Jayasari, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak. Setiap harinya kakek Sanusi hanya terbaring lemah dan tidak bisa berkegiatan.
Ia sudah bertahun-tahun tinggal sendiri sejak berpisah dari sang istri dan ditinggal ketiga anaknya yang sudah berkeluarga. Saat ini Sanusi menjalani sisa hidupnya di gubuk reot berukuran 3 x 4 meter dengan kondisi sangat memprihatinkan. Dinding bangunannya terbuat dari anyaman bambu dengan kondisi sudah lapuk dimakan usia dan nyaris roboh. Tak hanya dinding, bagian atap juga tampak berlubang. Bahkan di setiap sisi bangunan sudah disangga tiang. Sementara di dalam rumah, pakaian dan peralatan lainnya dibiarkan berserakan di mana-mana. Meski hidup serba kekurangan, kakek Sanusi mengaku hanya sekali menerima bantuan dari pemerintah. Tahun, Berapa tahun? tahun. Hmm. Kondisi gini, setahun. Kalau anak-anak pada kemana nih, Bah? Jauh-jauh. Istri kemana? Bisa. Bah, untuk makan sehari-hari Abah dari mana, Bah? Ngasih tetangga. Berarti Abah udah nggak bisa jalan ya? Enggak. Bah, dari pemerintah dapat apa aja, Bah? Uang yang dulu Terakhir dapat bantuan itu bulan berapa, Bah? tahu dia itu, saya keingat Oh, udah lama ya? nama. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan, minum, hingga mandi, Sanusi hanya mengandalkan belas kasih warga setempat yang secara sukarela membantu secara bergiliran. Kira-kira ya setahun 2 tahunan lah. Tadinya sakit apa ini sekarang? Stroke ya. Ini untuk makan sehari-hari si Abah ini dari mana? Ya dari tetangga, ya sebelah Ibu Santi. Kadang-kadang kalau saya ada di sini ya saya kasih makan. Kalau saya pulang ke Gunung Anten ya saya, ya mungkin semuanya Ibu Santi yang ngasih makan. Prihatin nggak sih, Bu, dengan kondisi Ya dia? Allah, ya saya kalau nggak begitu mah saya nggak bakalan saya ini. Ya saya ingat sama perutnya. Ya kesehatan, minta bantuannya ya dari kesehatan lah intinya ya Maya. Ada bantuan, kasihan, nggak ada yang ngurusin. Kakek Sanusi berharap di sisa usianya dirinya bisa hidup di tempat yang layak. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan yang bertugas, saya Maulia Fitriani mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.